Untuk mendapatkan nilai akhir dari kegiatan tutorial kita harus mengupload semua tugas ke halaman praktik dengan alamat praktik.ut.ac.id. Nah, pada bagian ini nanti Bapak akan menulis atau menginput nilai akhir dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan pada halaman LMS. Nah, sebagai contoh tampilannya seperti ini ya, sekarang pada masa 2021-22. Nah, ini ada kelas kita ya. Nanti apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan upload, maka nanti Bapak bisa memberikan penilaian. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian tidak mengupload tugas yang dimaksud, maka nanti akan terlihat seperti ini ya. Kalau sudah diupload berarti nanti bisa dilihat di sini. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mengupload tugas secara keseluruhan di halaman praktik, maka Bapak tidak akan bisa memberikan penilaian karena tidak ditemukan. Ini sebagai sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian pahami. Maka dari itu, tanpa mengupload tugas secara keseluruhan di halaman praktik, maka Bapak tidak bisa memberikan penilaian. Nah, terkait dengan hal ini tentunya Bapak ingin menjelaskan ada beberapa tugas yang sudah ditugaskan dan dikumpulkan di LMS semuanya ya, tanpa kecuali. Seperti pada sesi 1 ya, pada sesi 1 kita punya tugas diantaranya adalah membuat peta konsep. Nah, membuat peta konsep tentu nanti di sini Bapak Ibu punya tugas yang sudah diupload gitu kan. Nah, sebagai contoh misalnya tugas Ibu Halimah gitu kan, ini Bapak open. Nah, ini tugas-tugasnya, ini satu gitu. Begitu juga dengan tugas-tugas yang lain. Nah, terkait dengan tugas-tugas ini tentunya tidak hanya tugas dalam bentuk peta konsep saja. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk tugas kita pada sesi 2, itu ada tugas partisipasi dalam mengerjakan soal hot. Nah, ini dia. Maka dari sini juga Bapak Ibu tugas ini juga diupload di halaman praktik. Nah, begitu juga dengan tugas yang sudah diberikan pada sesi 3 ya, ada tugas praktik 1 ya. Tugas praktik 1 ini membuat 2 buah RBP. Ini RBP pertama ya, kemudian berikut ini RBP kedua sesuai dengan tema masing-masing. Nah, kemudian berikutnya selain itu di dalam sesi 3 ini juga selain tugas praktik 1, ada juga tugas dalam bentuk uji kompetensi 1. Nah, ini uji kompetensi 1 ada 15 yang sudah mengumpulkan. Nah, selain tugas tersebut pada sesi yang lain ya, pada sesi 4 kita tidak ada tugas ya, karena kita melakukan review kemarin. Kemudian untuk sesi 5 kita punya tugas 2 ya, yaitu tugas praktik 2 ya, yaitu membuat video presentasi salah satu RBP yang boleh dipilih. Nah, kemudian berikutnya di sesi 5 ini juga kita punya tugas dalam bentuk uji kompetensi seperti soal seperti yang ini. Iya. Nah, soal yang ini kemarin sudah diberikan. Nah, berikut selain itu untuk
sesi 6 ya. Sesi 6 kita tidak ada tugas ya. Kita mereview tugas yang sudah ada. Jadi sesi 6 tidak ada tugas. Nah, sementara itu untuk sesi 7 ya, sesi 7 itu tugasnya adalah tugas praktik 3. Nah, tugas praktik 3 ini itu membuat video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, yang kita kumpulkan itu dalam bentuk link videonya. Nah, ini ada yang link, ada yang videonya langsung. Nah, terkait dengan tugas ini tentu selain di sesi 7 ada tugas praktik 3, tapi ada juga tugas dalam bentuk latihan uji kompetensi yang ketiga. Nah, seperti yang ditampilkan ini soalnya. Nah, itu Bapak Ibu beberapa tugas secara keseluruhan ya yang harus kita kirimkan ke halaman praktik, yaitu di alamat praktik.ut.ac.id. Nah, bagaimana caranya ya untuk mengumpulkan tugas ini? Karena tugas ini dikumpulkan dalam bentuk satu file. Nah, kalau ini kan belum ada yang mengumpulkan tugas ya. Coba tampilkan semuanya. Ini belum ada yang mengumpulkan tugas, maka karena keterangan di sini belum unggah laporan. Nah, setiap yang belum unggah laporan pasti tidak bisa Bapak nilai. Kenapa? Karena tidak ada tempat penilaian yang bisa dilakukan. Nah, karena kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengupload, tentu nanti akan ada untuk menginput nilai akan ditampilkan di sini. Karena tugas itu belum dikirim, belum diupload, maka tidak ada tempat Bapak untuk memberikan nilai akhir. Nah, terkait dengan tugas-tugas ini Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya supaya tugas itu bisa menjadi satu file. Nah, ini salah satu contoh ya. Bapak mendownload tugasnya Ibu Halimah ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita punya tugas yang pertama itu tugas membuat peta konsep ya. Ini peta konsep, ini Bapak ubah supaya kita lebih jelas. Bapak bikin nomor 1. Kemudian setelah itu kita ada tugas dalam bentuk soal host, ini nomor 2. Berikutnya ada tugas praktik 1. Tugas praktik 1 itu dalam bentuk RPP 1 dan RPP 2, karena membuat 2 buah RPP. Ini Bapak buat nomor 3. Kemudian di sini Bapak ubah lagi untuk RPP 2-nya menjadi urut 4. Ini supaya kita bisa mengurutkan tugas-tugas itu. Kemudian berikutnya setelah itu kita masuk ke tugas praktik 2 ya, itu di urut 5. Kemudian uji kompetensi 2. Uji kompetensi 2 nomor urut 6. Berikut tugas praktik 3 itu urutan 7. Dan yang terakhir itu mohon maaf, mungkin ada yang ketinggalan ya. Oh, ini nomor 5 ternyata Bapak Ibu. Ini nomor 5 keliru ya, ini jadi 6. Nah, dia uji kompetensi 1 ya, jadi 6. Dan ini yang ke-7.
tugas praktik. Dan satu lagi tugas dalam bentuk uji kompetensi 3. Ini ada uji kompetensi 3. Coba Bapak cek apakah ini, Bapak save saja, jadikan dia ini ke-9. Nah Bapak Ibu, jadi total tugas kita selama tutorial mata kuliah pembelajaran terpadu di SD ini ada 9 tugas. Nah, supaya kita bisa menyatukannya perlu Bapak sampaikan, untuk tugas praktik 2 ya, tugas praktik 2 pada urutan di sini urutan ke-6 ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengumpulkannya dalam bentuk video, nanti ambil linknya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk dikirim kembali ke apakah ke Google Drive atau di mana, atau di YouTube gitu kan, diambil linknya. Nah begitu juga untuk tugas praktik 3. Makanya kemarin di dalam soal sudah dijelaskan, kumpulkan tugas itu dalam bentuk link atau tautan. Gunanya untuk apa? Supaya Bapak Ibu bisa menjadikannya seperti file dokumen gitu. Tapi kalau dikirim videonya maka tidak bisa menjadi file dokumen. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya tugas praktik 2 atas nama Ibu Halimah, nanti berikan keterangan mulai dari satuan pendidikan sampai jam, dan ini link videonya. Begitu juga dengan tugas praktik 3 ya. Tugas praktik 3 itu kan video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, pertama ada identitasnya sampai ke jam pelajaran ya. Ini Bapak buat saja sebagai contoh, dan ini linknya seperti itu. Nah, maka dia menjadi file. Nah, pertanyaan berikutnya, dari beberapa tugas ini Bapak Ibu akan kita satukan dalam bentuk PDF. Nah, sementara file yang ada sekarang ini kan dalam bentuk ada yang Word. Kalau yang sudah PDF berarti tinggal disatukan aja nanti supaya bisa dikirim ke halaman praktik. Nah, bagaimana teknisnya? Teknis merubah file ini menjadi PDF. Setelah Bapak Ibu buka seperti ini, ada beberapa teknis yang bisa kita gunakan untuk membuat file Word ini menjadi PDF. Di antaranya yang pertama itu dengan mengklik file ya, kemudian di save as. Setelah itu pilih dia itu dalam bentuk PDF tipe-nya. Nah, kemudian di save gitu kan. Nah, maka dia menjadi sebuah file yang PDF. Mana yang Pak yang maksud file PDF? Yang ini. Nah, ini baru dibuat. Kemudian begitu juga dengan tugas praktik yang lainnya yang dalam bentuk Word. Nah, kalau tadi kita memberikan contoh mengubah file Word menjadi PDF itu dengan melakukan save as seperti ini ya. Save as, ganti tipe PDF, kemudian di save, maka dia menjadi PDF. Nah, teknik lain ya, teknik lain yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengubah Word ini menjadi PDF, ada juga jalan yang teknis yang kedua. Ini Bapak buka juga, di open dulu, di open nanti di print ya. Di print misalnya kita klik print, nanti printnya ini ganti dengan print PDF, kemudian di save, di print. Nah gitu kan. Nah, kemudian berikutnya kita simpan bersamaan dokumen yang lain. Nah, dokumen yang mana ini tadi? Ini
dengan ketujuh ya, ketujuh kita samakan filenya tapi dia dalam bentuk PDF ya, save. Nah, dari yang sudah kita lakukan akan jadi file PDF seperti ini. Nah, itu contohnya. Atau Bapak ulangi kembali untuk tugas yang 8 ini ya. Ke-8 ini Bapak buka, kemudian Bapak print atau Ctrl P ya, atau print di sini dipilih, kemudian ganti PDF, kemudian di print, maka printnya menjadi file PDF. Nah, ini misalnya nomor 8 ya, nomor 8 save gitu. Nah, teknis yang lain ya, kalau yang nomor 8 tadi ini Bapak tutup dulu ya, sudah jadi. Nah, ada nggak teknis yang lain Pak? Jika misalnya di dalam file Word yang kita gunakan itu tidak bisa save as PDF dan juga tidak tersedia print PDF. Nah, apa yang bisa kita lakukan teknik lain yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan situs-situs yang mampu mengkonversi PDF itu sendiri. Nah, seperti contohnya salah satu alamat contoh I love ya PDF. Nah, nanti di sini ada beberapa cara. Nah, tadi kita punya dokumen Word mau jadikan PDF, berarti pilihannya ini. Bagaimana contohnya Pak? Kita klik, kemudian select filenya, mana file yang akan kita konversi menjadi PDF. Misalnya di sini tugas yang terakhir tadi ke-9, kita open ya. Setelah kita open, kita convert saja di sini. Kita convert, kemudian kita download. Jadi save as ya, save as, masukkan ke save ya. Nah, maka tugas tersebut sudah di PDF kan semua. Nah, supaya untuk memastikan itu Bapak coba urutkan berdasarkan grupnya ya, TV. Nah, maka tugas 1 sampai 9 tadi itu semua sudah dalam bentuk PDF. Nah, ini cara kita merubah Word itu menjadi PDF. Nah, namun seluruh yang PDF ini harus dijadikan menjadi satu. Nah, bagaimana caranya? Cara memadukan ini kita bisa menggunakan salah satu contohnya dengan menggunakan program PDF dalam bentuk Nitro. Nah, kebetulan Nitro Bapak ada Nitro 10. Bapak coba open. Nah, ini Bapak tampilkan full. Nah, Nitro 10 ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan file-file tersebut. Nah, caranya gimana Pak? Nah, nanti kita misalnya contoh, ini belum ada ya. Bentar. Kombinasi PDF portofolio, atau kita buat dia itu menjadi file baru. Nah, dari yang baru ini nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya pakai cover ya, mungkin di halaman pertama cover ya. Nah, cara memadukannya nanti diedit, di insert ya, insert from file. Nah, from file nanti Bapak Ibu misalnya kembali ke dokumen tadi yang nomor 1 ini, kemudian di open. Nah, di open nanti diletakkan after setelah halaman 1. Nah, kemudian di insert. Nah, maka tugas yang pertama tadi dalam bentuk peta konsep sudah masuk. Jadi kalau ukuran kertasnya berbeda itu tidak masalah ya, biarkan saja. Nah, ini baru tugas yang pertama. Tugas yang kedua misalnya kita insert lagi from file yang kedua. Ini tugas yang kedua, kemudian di insert, kemudian jangan lupa
diletakkan di setelahnya. Nah, setelah bisa last page juga bisa. Kalau kita pada posisi halaman terakhir, berarti di halaman 2 setelahnya juga boleh. Nah, insert. Nah, maka setelah peta konsep tadi langsung ada tugas dalam bentuk tugas soal hot ya. Soal hot. Ini contohnya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi satu persatu. Setelah tugas 2, tugas 3, kode delay 1 halaman 4. Kalau kita berada pada halaman terakhir, di insert, maka akan muncul RPP yang pertama. Kemudian insert lagi from file ya. Setelah RPP 1, RPP 2 pada urutan keempat, open ya. Nah, kalau posisi seperti ini kan halamannya ada 14 ini, maka di sini di delete saja. Kalau Bapak Ibu pada posisi nomor 6, nanti dia di insertnya di tengah-tengah. Nah, ini di list ya, list page, di insert. Nah, maka dia di akhir setelah halaman 14 tadi. Good. Halaman 14 ini tadi ya, halaman 14 ya. Ini halaman 14 kosong ya. Dan ini RPP yang kedua. Nah, kemudian insert lagi Bapak Ibu. Setelah tugas 4, tugas 5, open. Juga di list ya, after insert ya. Maka uji kompetensi 1 sudah masuk. Setelah itu Bapak Ibu sama seperti yang tadi ya, yang kelima, keenam kita masuk, kemudian list, after, kemudian insert lagi. Setelah praktik 2, uji kompetensi 2, open lagi, di list, after, insert ya, kemudian insert lagi. Setelah uji kompetensi 2 yaitu tugas praktik 3, open, list, after, insert. Kemudian berikutnya uji kompetensi 3, open ya, insert. Nah, maka selesailah tugas tersebut menjadi 28 halaman. Nah, ini kita simpan misalnya menjadi, ini Bapak akan mengambil A5 tugas akhir A5 ya. Ini untuk halaman praktik ya. Nah, kita sengaja bikinkan di filenya itu halaman praktik supaya nanti kita ingin save ya. Nah, setelah disimpan, tentu di sini di dalam file tadi ada tugas praktik di sini. Nah, Bapak Ibu, setelah itu barulah Bapak Ibu buka halaman praktik masing-masing. Nah, halaman praktik masing-masing. Nah, silakan login sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh UT. Login di halaman praktik, kemudian masukkan file yang sudah kita buat ini sebagai tugas akhir di halaman praktik. Nah, maka dari itu setelah Bapak Ibu misalnya mengupload, nanti Bapak tinggal melakukan penilaian. Nah, nanti pasti di sini sudah unggah gitu kan. Kalau sudah unggah, Bapak cek satu persatu sampai akhir, kemudian bisa melakukan penilaian. Karena kalau seandainya belum di view, belum dilihat dari laporan yang diunggah, maka belum ada menu untuk menginput nilai. Nah, kalau misalnya sudah di view, dicek satu persatu, kan nanti Bapak akan bisa memasukkan nilainya di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
proses yang Bapak Ibu harus lakukan, dan hal ini sangat penting dilakukan Bapak Ibu, karena tanpa Bapak Ibu mengupload laporan di halaman praktik, maka nanti nilai akhir tidak akan keluar, dan dipastikan Bapak Ibu tidak memiliki nilai pada kegiatan tutorial ini. Itu keterangan yang perlu Bapak Ibu ketahui.